pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Belajar tentang apa sih hari ini? Jadi kita akan belajar tentang teks berita. Berita. Semuanya pasti tahu dong berita. Di televisi, di koran, media cetak lainnya, situs-situs online, semuanya pasti ada berita. Berita atau teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala sesuatu yang ada di dunia. Teks berita biasanya dicetak di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, dan situs-situs lainnya. Berita berisi hal yang fakta, tapi hal yang fakta tidak selalu masuk berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yang pasti adalah fakta. Yang kedua dapat dipercaya. Yang ketiga bisa diterima oleh masyarakat. Keempat menarik. Kelima menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu yang terakhir adalah aktual atau terkini atau yang terbaru. Lalu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang pertama ada apa. Yang kedua ada siapa. Yang ketiga ada mengapa. Yang keempat ada kapan. Yang kelima ada mengapa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana. Biasanya di istilah Inggris ada 5W1H. Lalu apa sih struktur teks berita? Struktur teks berita ada 3. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua adalah peristiwa. Yang ketiga adalah sumber berita. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang orientasi berita. Orientasi berita itu berisi tentang awal kejadian. Jadi, dalam orientasi berita, kita menuliskan apa sih kejadian pada hari itu? Seperti itu. Lalu yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa di mana kita menceritakan secara rinci peristiwa-peristiwa yang akan dibuat di berita. Secara rinci dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Itu yang ditulis pada struktur di bagian peristiwa. Lalu yang terakhir adalah sumber berita. Jadi di sini, di saat kita menulis berita, kita pasti tahu asal dari berita tersebut. Kalau kalian tahu di contoh koran, pasti di bawahnya sumbernya dari mana? Dari link ini, dari orang ini, atau dari pejabat-pejabat tertinggi. Seperti itu. Saat menulis berita, pastinya kita harus memperhatikan unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan teks berita ada 2. Verba transitif dan verba perwarta. Apa sih kedua verba itu? Yang pertama adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengindikasi sebuah percakapan. Contohnya nih, yang pertama yaitu mengatakan, yang kedua adalah menegaskan, lalu yang ketiga adalah menjelaskan. Lalu yang kedua adalah verba transitif. Verba transitif memerlukan 2 nomina. Yang pertama memerlukan subjek, lalu yang kedua memerlukan objek. Lalu, berikut adalah contoh teks berita. Bisa dibaca? Baik, sekian pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Bu Intan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa menghubungi Bu Intan langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.